Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya manusia setiap bersikap dan bertindak selalu berlandaskan pada apa yang ada dalam pikirannya dan selalu berlandaskan pada bagaimana dia mempersepsikan objek-objek yang dihadapinya. Kita ambil contoh misalnya, kita punya tetangga, kebetulan tetangga itu baik hubungannya dengan kita, sering saling bertegur sapa, akrablah kita dengan dia. Satu ketika tetangga itu buang sampah di depan pekarangan rumah kita, maka yang ada dalam pikiran kita, oh mungkin dia lagi buru-buru, ada keperluan yang mendesak, sehingga dia titip sampahnya di depan rumah kita. Berarti kita menyikapi hal itu dengan sikap yang positif. Kita bersikap husnuzon, berprasangka baik. Berbeda halnya dengan tetangga itu lagi, di mana kita tidak begitu baik hubungannya dengan dia. Sikapnya cuek-cuek saja. Satu ketika tetangga itu juga buang sampah di depan pekarangan rumah kita, maka yang ada dalam pikiran kita, wah ini orang cari-cari masalah ini. Berarti kita menyikapi hal itu dengan sikap negatif. Kita bersikap suuzon, berprasangka buruk. Padahal pekerjaannya sama. Tetangga yang pertama dengan tetangga yang kedua sama pekerjaannya, sama-sama membuang sampah depan pekarangan rumah kita. Tapi karena berbeda dalam mempersepsikannya, maka berbeda pula kita dalam menyikapinya. Dan ini bisa terjadi pada seluruh aspek kehidupan kita, di mana manusia dalam bersikap dan bertindak sangat bergantung bagaimana dia berpikir dan bagaimana dia mempersepsikan objek yang dihadapinya. Hadirin, itulah yang selalu digencarkan oleh musuh-musuh Islam. Itulah yang selalu digencarkan oleh orang-orang yang benci pada Islam, yaitu dengan senantiasa melakukan serangan pemikiran atau yang dikenal dengan sebutan ghazwul fikri. Ghazwu berasal dari kata ghazwah, perang. Fikri, pemikiran. Ghazwul fikri, perang pemikiran. Bagaimana caranya? Caranya mereka bongkar cara berpikir kita sebagai umat Islam, sehingga pada akhirnya umat Islam dalam berpikir tidak selayaknya seperti cara berpikirnya seorang muslim. Dengan kata lain, kacau cara berpikir. Secara teori, ghazwul fikri itu lahir setelah adanya perang fisik. Tapi kalau kita coba mentadabburi ayat-ayat suci di dalam Al-Quran, maka kita akan memahami bahwa ghazwul fikir itu sudah ada sebelum adanya perang fisik. Dan itu dapat kita lihat kisah kakek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam, seperti yang dikisahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Bapak-bapak dan saudara-saudara jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 4 hal yang merupakan pintu masuk untuk melakukan ghazwul fikr. Yang pertama, tashkik. Apa itu tashkik? Sebuah gerakan yang berupaya menciptakan keraguan pada diri umat Islam terhadap ajaran agamanya. Caranya, mereka senantiasa terus-menerus melakukan serangan pemikiran dengan melecehkan kitab suci umat Islam, dengan melecehkan Nabi Muhammad SAW, dengan melecehkan hukum-hukum Islam.
yang katanya tidak lagi sesuai dengan tuntutan zaman, dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin ada di antara hadirin yang masih ingat yang terjadi sekitar tahun 1988, di mana ada seorang penulis novel berkebangsaan India tapi lama dia tinggal di Inggris. Dia menulis sebuah novel, kalau dalam bahasa Indonesianya berjudul Ayat-Ayat Setan. Dalam novel itu secara terang-terangan, secara belak-belakan menghina Islam dan menghina Rasulullah SAW. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lain. Program yang pertama, tashkik. Program yang kedua, tashwih. Itu sebuah gerakan yang berupaya menciptakan, menghilangkan rasa kebanggaan pada diri umat Islam terhadap ajaran agamanya. Caranya, mereka akan terus-menerus melakukan pencitraan negatif, pencitraan buruk tentang Islam dan umatnya, sehingga Islam dikesankan sebagai agama yang kejam, sadis. Islam sarangnya para teroris, dan seterusnya dan seterusnya. Hadirin, padahal seharusnya mereka sadar bahwa dalam menilai sebuah agama itu tidak cukup dengan melihat perilaku pengikutnya, tapi lihatlah isi ajarannya. Lagi pula, perilaku menyimpang yang dilakukan sebagian kecil umat Islam itu sangat-sangat tidak mewakili perilaku umat Islam secara keseluruhan. Hadirin, mereka bukan tidak tahu itu, tahu mereka. Tapi kenapa mereka terus hembuskan citra negatif tentang Islam dan umatnya? Itulah program Ghazwul Fikri yang kedua, tashwih namanya. Lalu yang ketiga, tazwib. Tazwib ini adalah pelarutan antara pemikiran dan budaya dengan ajaran-ajaran Islam, sehingga terjadi campur aduk mana yang hak, mana yang batil. Akibatnya membingungkan umat Islam yang awam dalam melihat ajaran agama yang bisa dijadikan sebagai pedoman hidupnya. Kita ambil contoh misalnya atas dasar pemikiran bahwa Allah memerintahkan manusia untuk memperbanyak bekal kehidupan. Kemudian dilanjutkan lagi pemikiran bahwa kaum homoseksual dan kaum lesbi sama halnya dengan manusia-manusia lainnya memiliki potensi untuk memperbanyak bekal berupa amal soleh sepanjang mereka menjunjung tinggi nilai-nilai agamanya. Misalnya mereka tidak berbuat syirik, misalnya mereka selalu cinta pada Rasulullah, misalnya mereka tekun dalam melaksanakan ibadah, dan seterusnya dan seterusnya. Atas dasar pemikiran itu lalu mereka mengatakan bahwa LGBT halal hukumnya. Nauzubillah min dzalik. Itu program Ghazwul Fikri yang ketiga, tazwid. Lalu yang keempat, taghrib, yaitu mendorong umat Islam untuk mengikuti pemikiran dan budaya Barat secara langsung dan tanpa seleksi. Misalnya dalam hal berpakaiannya, misalnya dalam hal pergaulan bebasnya, atau dalam hal budaya pestanya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, disadari atau tidak, program-program tersebut telah mempengaruhi pemikiran, sikap, dan budaya sebagian umat Islam. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita menghadapi itu semua? Di akhir khutbah ini saya ingin menyampaikan paling tidak ada 4 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, pelajari Islam secara serius, secara sungguh-sungguh. Mempelajari ilmu agama Islam bisa lewat pendidikan formal maupun non formal. Kalau formal itu bagus, sekolah, bangku kuliah, pesantren, mungkin kita sudah melewati usia itu misalnya, maka lewat non formal, aktif dalam kegiatan majelis taklim yang ada di wilayah kita, atau pengajian-pengajian, atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengkaji ajaran-ajaran Islam. Lalu yang kedua, seleksi informasi yang datang dari luar, jangan kita terima mentah-mentah. Lalu yang ketiga, kita terus berupaya menjaga diri kita dan menjaga keluarga kita
anak cucu keturunan kita dari bahaya ghazwul fikri. Antara lain cari lingkungan yang aman, yang baik, yang sehat, yang tidak mudah terkontaminasi dengan program-program ghazwul fikri. Yang terakhir tentu saja kita harus selalu berdoa mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita rajin berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah.